Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Tanpa mengecilkan peran penting dari daratan lainnya, Afrika jadi rumah terbaik bagi satwa liar. Setuju atau tidak, tapi seperti itulah kenyataannya. Australia punya savana yang tidak kalah luas dari Afrika. Asia punya tanah subur dengan berbagai hutan di dalamnya. Eropa adalah kawasan dengan suhu yang dingin. Amerika Utara menawarkan padang rumput yang tidak kalah hijau. Bahkan Amerika Selatan dipenuhi hutan tropis yang bisa jadi rumah bagi satwa liar. Tapi Afrika punya kelebihannya sendiri, menyebabkannya jadi rumah terbaik yang dihuni berbagai jenis hewan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Afrika jadi rumah terbaik bagi satwa liar. Apa saja alasan itu? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Kondisi wilayah Afrika seakan jadi surga bagi beberapa jenis hewan dengan karakternya masing-masing. Afrika merupakan daratan yang dipenuhi savana luas dengan rumput ilalang, pegunungan tinggi yang subur, hutan lebat yang dipenuhi pepohonan, gurun pasir menghampar yang seakan tak berujung sejauh mata memandang, dan berbagai keunikan lain yang seakan disediakan bagi semua hewan. Beberapa jenis monyet dan anjing liar menghuni pegunungan. Gurun pasir jadi habitat bagi beberapa reptil. Hutan jadi tempat berlindung para gorila dan beberapa hewan pemalu. Dan savana seakan jadi surga bagi berbagai jenis hewan yang ada di dalamnya. Keberagaman wilayah menghadirkan keberagaman satwa di dalamnya, dan benua Afrika memang memilikinya. Luas wilayahnya juga jadi alasan yang menyebabkan banyaknya satwa liar yang hidup di Afrika. Luas wilayah yang dimaksud adalah bagian yang dibiarkan bebas dan tidak dihuni oleh manusia, menyebabkan para hewan betah dan bisa hidup dengan damai. Bandingkan saja dengan wilayah Eropa yang penuh dengan hunian manusia dan minimnya kawasan liar yang bisa dihuni oleh para hewan. Begitu pula dengan kawasan Asia yang bahkan begitu sempit karena banyak dihuni oleh manusia. Wilayah Afrika yang menyimpan banyak wilayah bebas mungkin hanya bisa diimbangi oleh daratan Australia dan kawasan Amerika Selatan yang terkenal dengan hutan Amazon. Jika kita melihat data populasi manusia di setiap benua, Afrika berada di posisi kedua di bawah Asia sebagai benua yang paling banyak dihuni oleh manusia. Tapi populasi yang banyak diimbangi dengan wilayah yang luas, menyebabkan Afrika tetap saja dianggap sebagai wilayah yang lega bagi semua penghuninya. Hal ini terbukti dengan banyaknya wilayah yang bebas dari manusia. Meski sebagian wilayah Afrika adalah daratan yang tandus, tapi sebagian yang lain merupakan wilayah yang subur, menyebabkan banyak tanaman bisa tumbuh di sekitarnya. Dan tentu saja, keberadaan makanan itu menyebabkan hewan-hewan berkumpul, dan mereka bisa menikmati berbagai menu yang lezat. Makanan melimpah merupakan daya tarik tersendiri bagi para hewan hingga mereka betah di Afrika. Bahkan di gurun pasir sekalipun, nyatanya masih ada beberapa tanaman yang tumbuh, dan jadi sumber kehidupan bagi berbagai hewan herbivora. Karena ada banyak hewan yang berkumpul, menyebabkan para pemangsa punya banyak pilihan. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali hewan pemangsa di Afrika. Mulai dari singa, cheetah, macan tutul, kucing liar, hyena, anjing liar, cakal, ular, buaya, burung pemangsa, honey badger, bahkan hingga pemangsa kecil yang tidak terlalu diperhatikan. Mereka bisa memenuhi kebutuhan perutnya dengan memburu berbagai jenis mangsa yang ada. Bahkan bagi para pemakan bangkai, sudah disiapkan berbagai hidangan dari bangkai hewan yang mati di sekitarnya. Banyaknya spesies yang ada di Afrika juga jadi jawaban kenapa Afrika dikatakan sebagai surga bagi para binatang. Mereka sudah menghuni daratan Afrika sejak dahulu kala. Hampir semua jenis hewan yang ada di wilayah lain bisa ditemukan di Afrika. Afrika dihuni oleh 3 kucing besar, dilengkapi dengan berbagai jenis kucing liar. Anjing liar Afrika, cakal, dan berbagai jenis anjing liar jadi jenis Canidae yang hidup di Afrika. Belum lagi jika kita menambahkan hyena, honey badger, ular piton, ular berbisa, bahkan hingga burung pemangsa. Jangan lupakan pula berbagai jenis hewan raksasa yang ada di Afrika. Mulai dari gajah, badak, kuda nil, kerbau, jerapah, hingga berbagai jenis antelop. Bahkan jika kita harus mendata hewan yang ada di wilayah lain dan tidak ada di Afrika, sepertinya hanya ada beberapa jenis saja. Anggaplah hewan berkantung yang khas dari Australia dan tidak ada di Afrika. Lalu hewan yang betah di tempat bersalju dan tidak ada di Afrika. Dan silakan saja mencari hewan yang familiar di tempat lain, tapi tidak ada di Afrika.
Keberagaman satwa di Afrika merupakan yang paling banyak. Benua itu punya berbagai jenis hewan yang menarik perhatian manusia. Tidak heran jika wisata safari Afrika merupakan yang terbaik. Para wisatawan bisa memuaskan dirinya dengan melihat dan bahkan berinteraksi langsung dengan berbagai hewan yang biasanya hanya jadi penghuni kebun binatang. Keseimbangan alam di Afrika sangat terjaga. Herbivora mendapatkan jatah makanan dan minuman yang melimpah, menyebabkannya bisa tumbuh dengan baik. Kondisi alam yang damai menyebabkan mereka bisa berkembang biak. Populasinya bertambah banyak. Bahkan beberapa populasi hewan sampai meledak karena terlalu banyak. Jadi jangan heran jika ada hewan yang dilindungi di tempat lain, tapi di Afrika malah bisa diburu dengan legal. Banyaknya herbivora seakan jadi jaminan bagi para pemangsa, di mana mereka bisa mendapatkan berbagai jenis daging dari hewan buruannya. Bahkan pemakan bangkai juga tidak kekurangan makanan, karena banyaknya bangkai hewan yang ada. Keseimbangan alam di sana terjaga dengan baik. Ada yang terus tumbuh dan berkembang biak, ada yang jadi penyeimbang dengan membantu memangkas populasi yang terlalu banyak. Ada yang bertugas sebagai pengurai makanan, dan mereka adalah bagian alami yang secara langsung memutarkan roda kehidupan liar di Afrika. Kondisi alam yang baik, subur, luas, nyaman, dan cocok bagi berbagai jenis hewan dilengkapi pula karena minimnya interaksi dengan manusia. Hewan dan manusia bisa hidup berdampingan di Afrika. Mereka seperti paham dengan wilayahnya sendiri, sehingga jarang terjadi masalah dengan manusia. Orang-orang di Afrika tidak berbeda jauh dengan orang-orang di benua lain. Mereka juga berburu hewan untuk kebutuhannya. Tapi mereka memburu hewan sesuai kebutuhan, tidak rakus, dan tidak memburu hewan hanya demi kesenangannya semata. Sebagai contoh, macan tutul di Afrika jarang memasuki wilayah manusia, berbeda jauh dengan macan tutul yang hidup di Asia. Populasi singa stabil, berbeda jauh dengan nasib harimau di Asia. Kerbau dibiarkan hidup bebas. Kuda Nil bahkan seakan tidak tersentuh oleh manusia. Dan berbagai hewan lain yang tidak dijadikan buruan oleh manusia bisa hidup damai, dan mereka juga tidak mau mengusik manusia. Jika ada hewan yang sampai menyerang manusia, biasanya karena manusia yang memasuki wilayahnya. Tapi jika tidak ada interaksi dan mereka tidak merasa terusik, hewan liar di Afrika sebenarnya mengabaikan manusia. Sikap manusia di Afrika bisa dibilang sangat baik, dan mereka bisa hidup berdampingan dengan para hewan. Bayangkan jika orang-orang Afrika punya hobi berburu hewan demi kesenangannya. Bayangkan jika mereka menangkapi berbagai hewan karena harganya mahal. Bayangkan jika mereka terus membangun pemukiman sampai memasuki kawasan hewan liar. Tentu daratan Afrika tidak sedamai saat ini bagi para hewan. Dan ada satu alasan lagi yang menurut admin lumayan masuk akal. Kenapa banyak sekali hewan di Afrika hingga menyebabkan wilayahnya bagikan rumah terbaik bagi para hewan? Yaitu karena mereka seakan terjebak di benua Afrika. Andai saja benua Afrika tersambung dengan Eropa atau Asia secara langsung dengan akses yang mudah, sepertinya sebagian dari mereka juga bisa saja melakukan perpindahan. Hal seperti itu bisa kita teliti dari beberapa jenis hewan khas Afrika yang ternyata ada di Asia atau bahkan Eropa. Sebut saja singa di India, beberapa jenis antelope yang hidup di Asia Tengah, gajah dan badak yang juga ada di Asia, dan berbagai jenis hewan lainnya. Dan dengan berbagai alasan yang ada, sepertinya Afrika memang rumah terbaik bagi para hewan liar. Semoga saja mereka terus terjaga dan jadi bagian yang menyeimbangkan alam di Afrika. Jika ada tambahan informasi, silakan berkomentar. Barangkali kamu punya alasan berbeda yang menyebabkan Afrika jadi surganya para binatang. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.